Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sadulur, hari ini kita ziarah ke daerah Unggaran dan ke Demak ya sadulur, semoga berkah dan barokah. Makam penyebar Islam Syekh Hasan Munadi di Unggaran jadi tujuan ziarah. Unggaran, Kompas. Salah satu tokoh penyebaran agama Islam adalah Syekh Hasan Munadi yang makamnya berada di Desa Nyatnyono, Kecamatan Unggaran Barat, Kabupaten Semarang. Desa Nyatnyono di lereng Gunung Unggaran dikenal sebagai desa wisata berbasis religi. Di sini terdapat Masjid Subul Salam peninggalan Syekh Hasan Munadi, tokoh penyiar agama Islam yang hidup pada masa awal berdirinya Kesultanan Demak Bintoro. Said Hasan Dipuro adalah seorang wali besar yang dikirim oleh Kerajaan Banten untuk mengajar agama Islam dan Tareqoh di Majapahit. Bahkan sampai Kerajaan Benawo, Sendang ini masih berada dalam satu wilayah dengan makam salah satu pemuka agama Islam yang terkenal, yaitu Waliullah Hasan Munadi. Perkembangan Sendang ini dari tahun 1986 hingga sekarang juga tidak bisa dilepaskan dari jejak para ulama terdahulu. Oke sedulur, kali ini saat ini kita berada di Demak. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Ibundanya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Sunan Kalijaga, Susuhunan Kalijaga adalah seorang tokoh wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Kalijaga adalah anggota Wali Songo, merupakan orang Jawa asli yang masih keturunan Adipati Wengker Ponorogo yang juga ayah dari Arya Wiyaraja. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babat Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijaga. Di dalam babat tersebut diceritakan, Arya Teja alias Tumenggung Wilwatikta berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Catatan Babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Tom Paes 1468 sampai 1540. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa masa muda dari Sunan Kalijaga ini terdapat dua versi. Pada versi pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga yang kala itu masih menggunakan nama Raden Said adalah seolah pencuri. Namun, beliau melakukan perampokan dan pencurian ini bukan untuk dinikmatinya sendiri, melainkan untuk rakyat kecil. Kala itu, Raden Said yang telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil khawatir akan kondisi masyarakat Tuban yang selalu diliputi oleh kemiskinan dan membuat jiwanya memberontak. Raden Said tentu saja sudah menyampaikan kekhawatirannya tersebut ayahnya, tetapi sang ayah hanyalah raja bawahan dari kekuasaan kerajaan Majapahit pusat. Kemudian, rasa solidaritas dan simpati dari Raden Said kepada rakyat Tuban membuat beliau melakukan aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang kadipaten. Setelah melakukan pencurian, Raden Said secara diam-diam membagikannya kepada rakyat Tuban. Namun, aksi tersebut diketahui oleh penjaga kadipaten hingga menyebabkan beliau mendapatkan hukuman berupa pengusiran dari Tuban. Setelah pengusiran tersebut, Raden Said mengembara tanpa tujuan yang pasti, tetapi tetap dengan misi yang sama, yakni merampok dan mencuri demi kepentingan rakyat kecil. Kemudian beliau menetap di hutan Jatiwangi, menjadi seorang berandal yang merampok orang-orang kaya yang melewati daerah hutan tersebut. Pertemuan dengan Sunan Bonang dan perjalanan menuntut ilmu. Lelaki tua bertongkat emas yang bertemu dengan Raden Mas Syahid di hutan Jatiwangi ternyata adalah Sunan Bonang. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Raden Mas Syahid akhirnya mengetahui bahwa kebenaran yang dia percaya bukanlah kebenaran yang hakiki. Dari Sunan Bonang, dia belajar bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dijalankan dengan benar dan membawa kebaikan kepada siapapun. Raden Mas Syahid menyadari bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan keliru. Kepedulian pada rakyatnya memang sikap yang mulia, namun karena dilakukan dengan cara yang salah, kepedulian tersebut menjadi sesuatu yang keliru.
Setelah melihat kedalaman ilmu agama dan kearifan Sunan Bonang, muncul keinginan dalam diri Raden Syahid untuk berguru padanya. Maka jadilah Sunan Bonang sebagai guru pertama Raden Syahid. Sebagai seorang murid, Raden Syahid sangat patuh pada gurunya. Bahkan pada saat Sunan Bonang memintanya untuk menunggu di tepi sungai, Raden Syahid tidak pernah beranjak sedikit pun dari tempatnya hingga Sunan Bonang datang kembali. Menurut beberapa literatur, Raden Syahid harus menunggu selama 3 tahun sebelum bertemu kembali dengan gurunya. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Raden Syahid menunggu Sunan Bonang dengan cara bersemedi di pinggir sungai. Saking khusyuk dan lamanya dia bersemedi, tubuh Raden Syahid tertutup oleh tumbuhan merambat dan semak belukar di sepanjang pinggiran kali. Ketika Sunan Bonang kembali, beliau awalnya kesulitan mencari muridnya. Namun berkat keyakinan yang kuat dan mata batin yang tajam, Sunan Bonang dapat menemukan Raden Syahid di tempat semula. Setelah itu, Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual pada Raden Syahid. Sebagai murid-murid yang taat dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Syahid. Selain itu, dia juga tidak cepat merasa puas dan masih ingin mencari ilmu agama di tempat lain. Untuk memenuhi rasa penasaran muridnya, Sunan Bonang kemudian memperkenalkan Raden Syahid kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Saat itu, Raden Syahid tak menyia-nyiakan kesempatan sama sekali. Dia menyatakan ingin berguru kepada mereka berdua. Dari 2 guru barunya, Raden Syahid mendapatkan ilmu baru dan semakin mengetahui hakikat manusia kepada Sang Pencipta. Setelah itu, Raden Syahid berguru hingga ke Pasai sambil menyebarkan ajaran Islam di semenanjung Malaya dan wilayah Patani di Thailand Selatan. Di wilayah tersebut, Raden Syahid tidak hanya terkenal sebagai pendakwah Islam, tapi juga sebagai tabib hebat yang bisa menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Raja Patani. Berkat popularitasnya itu, Raden Syahid mendapat julukan Syekh Said atau Syekh Malaya. Selesai berguru di Pasai, Raden Syahid kembali ke Jawa. Di Jawa, para wali menganggapnya sudah pantas menjadi bagian dari wali sana atau wali 9. Oke sedulur, setelah kita ziarah di Kanjeng Sunan Kalijaga, kita langsung pergi ke Masjid Agung Demak. Kita ziarah lagi sadulur, semoga berkah dan barokah ya. Amin. Masjid Agung Demak adalah salah satu kompleks masjid tertua yang berada di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Masjid ini diyakini dibangun oleh wali sana penyebar agama Islam di Pulau Jawa dengan sosok yang paling menonjol Sunan Kalijaga. Pada masa penguasa Kesultanan Demak pertama, Raden Patah pada abad ke-15. Di dalam lokasi kompleks masjid ini, terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak, termasuk diantaranya adalah Raden Patah yang merupakan raja pertama Kesultanan Demak dan para abdinya. Di kompleks ini juga terdapat museum-museum Masjid Agung Demak yang berisi berbagai hal mengenai riwayat berdirinya masjid ini. 2. Dindingnya berasal dari keramik Vietnam, dengan bentuknya yang berasal dari konvensi ukiran kayu dan batu bata Jawa, yang dianggap telah dipesan secara khusus. Penggunaan keramik daripada batu dianggap meniru masjid-masjid Persia. Pembangunan Masjid Agung Demak tak lepas dari campur tangan para wali Songo. Masjid ini dibangun pada abad ke-15 dan tetap berdiri kokoh hingga kini meskipun kerajaan Islam Demak tersebut sudah runtuh. Melansir situs Cagar Budaya Kemendikbud, berita mengenai tahun pembangunan Masjid Agung Demak dapat dikaitkan dengan pengangkatan Raden Patah sebagai Adipati Demak tahun 1462 dan pengangkatannya sebagai Sultan Demak Bintara tahun 1478 M. Hal ini terjadi pada waktu Majapahit jatuh di tangan Prabu Girindrawardana dari Kediri atau tahun 1512 M. Diceritakan pada waktu itu para wali menyarankan Raden Patah untuk melanjutkan pembangunan masjid yang sempat terhenti akibat penyerangannya terhadap pasukan Girindrawardana. Raden Patah pun menerima saran tersebut dan melanjutkan pembangunan Masjid Kadipaten Demak dan menunda merebut tahta Majapahit. Melansir situs Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, dalam pembangunan masjid tersebut, Raden Patah dan Wali Songo memberi gambar serupa bulus yang merupakan candra sengkala Mehmet yang bermakna sirna ilang kertaning bumi, lenyapnya kemakmuran di dunia. Secara filosofis, bulus tersebut menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak, yaitu 1401 Saka. Tahun Saka merupakan tahun yang berasal dari India dan baru dimulai pada 78 M.
Angka 1401 diperoleh dari bagian tas kepala yang bermakna 1, 4 kaki bulus yang bermakna 4, badan bulus yang bulat bermakna 0, dan ekor bulus yang bermakna 1. Hewan ini tergambar dalam berbagai ornamen di dinding Masjid Agung Demak. Dalam buku Sunan Kalijaga dan Mitos Masjid Agung Demak yang ditulis oleh Fairuz Sabik disebutkan, Masjid Agung Demak menjadi ciri khas Masjid Nusantara. Masjid ini menjadi model percontohan bagi masjid-masjid pada abad 16 dan 17 di Jawa. Karakteristik utama dari masjid ini adalah berada di antara alun-alun. Bangunannya berbentuk bujur sangkar dengan ditopang 4 buah tiang utama dengan atap masjid bertingkat. Selain itu, masjid ini memiliki serambi sebagai tempat berdiskusi. 4 tiang utama Masjid Agung Demak ini seringkali disebut dengan Soko Guru. Keempatnya dibangun oleh 4 wali, yakni Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Tiang penyangga sebelah barat laut dibuat oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya dibuat oleh Sunan Gunung Jati, tenggara dibuat oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut dibuat oleh Sunan Kalijaga. Di Masjid Agung Demak ada makam siapa saja? Terdapat makam Sultan Demak II, Raden Pati Unus, Sultan Demak III, Raden Trenggono, dan Pangeran Sedolepen, Raden Surowiyoto, serta makam putra Raden Patah, Adipati Terung, Raden Husain. Selain makam para sultan, di sini juga ada makam para pangeran dan istri, Putri Campa hingga Syekh Maulana Maghribi. Di dalam lokasi kompleks Masjid Agung Demak, terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak, termasuk diantaranya adalah Sultan Fatah yang merupakan raja pertama Kesultanan Demak dan para abdinya. Di kompleks ini juga terdapat Museum Masjid Agung Demak, yang berisi berbagai hal mengenai riwayat Masjid Agung Demak. Saat ini Masjid Agung Demak masih berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam. Selain itu bangunan ini juga telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 1999.1. Oke sedulur, itulah beberapa ulasan secara garis besar. Mudah-mudahan bisa menjadi menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf jika ada kata atau ucapan yang salah dalam penyampaian, mohon untuk dikoreksi ya sadulur, mohon izin. Pesan dari saya ya sadulur, lebih baik kalian mengunjungi tempat ini, biar kalian bisa lebih merasakan keadaannya, serta bisa melihat langsung peninggalan-peninggalan dari sejarahnya. Terima kasih ya sadulur yang sudah menyimak dari tadi dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan share serta di subscribe ya sadulur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.